Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku ya. Mohon maaf banget. Aku udah lama gak bikin konten juga ya. Karena kan, ya kalian juga tau lah, aku selama ini cari dulu suami aku yang hilang gak tahu sama siapa lah. Sampai sekarang juga gak tahu sama siapa itu orangnya, gak tahu, belum nemuin identitasnya juga. Tapi alhamdulillah suami aku udah ketemu sekarang ya, udah bisa berkumpul lagi intinya gitu. Dulu ngap soalnya aku baru sembuh dari sakit. Soalnya kemarin tuh aku sakit ini namanya apa sih, pilek batuk, karena kecapean juga ya nyari suami aku kesana kesini nggak dapet. Terus ya intinya menguras banyak tenaga lah gitu, pikiran segala, dan disitu mental aku benar-benar diuji, kesabaran aku diuji sampai aku nemuin suami aku bisa pulang. Dan disitu aku langsung ngedrop sakit. Terus sekarang aku baru bisa bikin video juga, baru fit intinya gitu. Tapi alhamdulillah juga ya, sekarang suami aku udah ada di rumah dan ya bisa kumpul lagi ya. Karena gimana ya, aku pengen ceritain dulu awal mula aku bisa senekat itu bisa nemuin suami aku. Karena intinya aku udah pengen cepet-cepet ketemu suami aku ya. Aku ya takut sih, dibilang takut ya takut gitu intinya. Dibilang takutnya gimana ya, seorang cewek loh berkeliaran di tengah hutan sendirian, gak punya intinya gak punya teman yang nemenin, gak punya, cuman modal nekat doang, cuman punya apa sih namanya, cuman punya keyakinan diri sendiri. Insya Allah gak ada apa-apa. Tapi ya namanya juga yakin, dengan niat yang bener-bener yakin aku bisa nemuin dengan secara aku sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya Allah juga mempermudahkan walaupun banyak rintangannya gitu. Dan aku juga di tengah-tengah perjalanan tuh kayak udah putus asa banget. Kenapa dibilang putus asanya? Ya orang udah mau hujan, udah mau gelap, terus aku nemu orang yang bertopeng itu tiba-tiba ada di belakang mau nyerang aku. Dan di situ ya kalau dibilang gak berani ya gak berani, ya cewek lawan cowok lah istilahnya, pasti kalah logikanya itu. Tapi di situ ya ada keajaiban ya, aku lawan dia, bukan lawan sih, cuma lempar jaket ke mukanya, punya pikiran udah aku lempar aja nih jaket suami aku ke mukanya dia, aku lempar dan otomatis tutup dong ke mukanya. Ya aku lari, di situ lah aku ngumpet ya, tahu di mana lah, ke tengah hutan kayak gitu. Ya aku beraniin diri, takut di situ asli takutnya gimana, takutnya ada hewan, takutnya ada apa. Sedangkan aku sistem orangnya takut sama ular, semua jenis hewan aku takut kecuali cuman belalang aku gak takut, semua yang lainnya aku pasti takut. Dan di situ tapi ya aku dilancarkannya gak nemu hewan sedikit pun di sana gitu. Terus ya aku dengan keberanian aku ya oke lah, aku berjalan terus sampai dimana aku ketemu lagi sama orang itu. Ya intinya aku beraniin diri lah untuk ngikutin orang itu, bukan ngikutin sih, tapi lebih ke pengen nyelamatin dulu suami aku. Karena di waktu ngumpet tuh tiba-tiba ya Allah emang adil ya, aku nemuin suami aku di tengah-tengah hutan tuh lagi tergeletak. Ya udah aku situ karena nggak mau ngambil resiko dulu dong aku, karena aku lagi dikejar dulu sama orang itu. Ya udah aku ngalihin dulu pandangannya si orang itu supaya ngejar terus aku, nggak ke suami aku. Takutnya nanti suami aku yang udah terkapar itu takutnya gimanain. Ya udah aku lari dulu ke tengah hutan, makin ke tengah hutan aku ngumpet lah di pohon-pohon apa ya, kayak itu pohon kapal atau gak tahu apalah yang rindang banget situ. Aku ngumpet lah, dan di situ aku nemu ular, ada sebanyak hewan di situ. Karena bayangin lah tengah-tengah hutan dong, pasti banyak hewan lah. Tapi di situ aku gak timbul rasa takut, gak timbul gimana, aku berani aja ngumpet di situ sampai punya pikiran aku harus ikutin nih orang, aku harus beresin nih orang. Kalau aku gak beresin nih orang, aku gak bisa bawa balik suami aku. Karena kenapa? Karena posisinya dia ngejar aku terus. Takutnya aku nanti kalau bawa suami aku pada posisi suami aku yang lemah, ya otomatis dia bisa ngejar aku dong, dia bisa dapetin aku dong gitu. Ya aku beresin dulu dia, aku nendang dia, kayak bukan ke jurang sih, kayak ke tanah ya, tapi tanah itu yang gumplukan gitu loh. Aku tendang, dia jatuh tapi dia gak kesakitan gak apa, dia bangun lagi dan nunjuk aku. Ya aku lari dong sekuat-kuatnya, aku lari nyampe suami aku, alhamdulillah masih ada di situ. Ya aku coba lari lah sama suami aku ke tengah hutan lagi gitu. Di situ ya kita berhasil kabur lah dari orang gitu, sementara bisa kabur.
Dan di situ aku coba bangunin suami aku, coba sadarin dulu, takutnya dia gimana ya, aku sadarin dulu. Tapi alhamdulillah dia gak apa-apa, dia sadar dalam keadaan sehat, gak ada luka sedikit pun, cuman ada ya goresan-goresan bekas gigitan hewan lah kayak gitu. Ya aku bisa nyadarin dia, kata dia, kok aku bisa di sini? Ya aku juga gak tahu kok kamu bisa di sini. Di situ kita gak banyak omong, pokoknya kita pikirannya pengen cepet-cepet pulang karena nah di situ aku pikirnya udah kacau banget. Bilang kacau gimana, aku ingat sama anak udah lama ninggalin dia, gak pakai susu formula, dia pakai ASI. Udah pokoknya campur aduk antara senang sedih. Pokoknya udah di situ aku gak bisa pikirin yang mana aneh, cuman pikir aku gimana caranya aku keluar dari sini. Terus kita nemu motor juga gak ada kuncinya. Coba kalau ada kuncinya ya pasti gisel lemes suami, ayo coba kuatin kita lari dari sini. Sedangkan motornya itu gak ada kuncinya. Nah kita kalau lari jalan gak mungkin gimana, karena itu jauh banget, jauh dari istilah perkampungan itu jauh banget ya namanya juga adalah intinya ada pertolongan dari CJ gitu kan. Aku di situ pikirannya, lah kok ada CJ, jangan-jangan CJ yang intinya yang dalang dari semua ini CJ, dia mau apa lagi? Semua yang kita usahain tuh ternyata CJ gini di belakang kita, dia intinya gak punya hati banget gitu loh. Sampai suami aku diculik, sampai gimana dia gak punya hati, tapi dia yang bikin gak masuk kan dia nolongin lah. Aku udah pikirannya udah kesana, tapi dia nolongin kita, dia mau bantuin kita pulang. Aku di situ bingung lah, kok kamu mau bantuin aku pulang, kok dia mau nganterin kita pulang ke rumah juga. Sedangkan kan di situ posisinya si Jay sehari sebelumnya tuh udah ini sama suami aku ya, tapi dia mau bantuin kita. Ya udah kita gak mau pikiran yang jelek dulu karena kita udah capek, udah lemes juga dalam kondisi ya udah intinya udah campur aduk lah di situ. Aku pengen cepet-cepet pulang, pengen cepet nemuin anak aku juga. Di situ si Jay oke lah pulang pakai kendaraan dia, tapi motor suami aku gak dibawa dulu karena kuncinya nggak ada, karena kunci servis cuma ada di rumah. Kunci di situ gak ada kunci sama sekali. Ya udah kita tinggalin dulu aja motornya, yang penting kita dulu aja yang balik ke rumah, kita dulu aja yang diamanin dulu, takutnya nanti ada orang itu lagi gitu. Pulang dulu ke rumah lah. Nah disitulah si Jay cerita. Ternyata bukan dia dalangnya, ternyata ada orang lain di balik semua ini. Ada orang lain yang pengen ngincer suami aku hilang gitu. Tapi yang bikin anehnya siapa? Sedangkan kan suami aku gak pernah banyak musuh, gak punya musuhnya. Gimana dia gak pernah kemana-mana? Bayangin, gak pernah kemana-mana, gaul jarang, karena dia semenjak nikah, semenjak punya anak, banyaknya di rumah, gak banyak di luar. Walaupun mau keluar juga itu sama teman-teman deket ya, kayak si Gugun, kayak Apira, kayak gitu, itu juga jarang. Kalau ada anak tuh jarang banget, intinya gitu. Dan kita gak punya pikiran jelek-jelek ke siapa-siapa itu, karena kita tuh cuman ya intinya yang punya konflik cuman sama si Jay doang. Tapi di situ si Jay gak ngakunya gimana ya, emang kayaknya bukan dia juga bingung kok ada orang selain dia yang berkeliaran di tempat dia biasanya bikin onar gitu. Dia juga bingung, tapi ya udahlah kita gak hirauin dulu karena kita capek juga, istirahat dulu aja ya di situ. Ya intinya suami aku juga sakit, tapi karena pengen tahu ya dia minta izin. Ya udah aku pengen cari tahu siapa orang itu, pengen cari tahu siapa sih orang yang udah nyulik aku. Kata aku jangan dulu, orang kamu baru pulang masih lemas, baru ini. Tapi dia kekeh pengen kesana. Ya udah sama si J katanya. Tapi yang namanya juga pilih seorang istri kan, takutnya terjadi lagi yang hal-hal yang gak diinginkan. Ya aku bikin komitmen dulu lah sama suami aku. Tapi nanti kalau ada yang bikin kamu curiga, please jangan terusin pulang. Aku gak mau kejadian ini terulang lagi, karena gimana ya, intinya asli perjuangannya sangat luar biasa gitu. Sangat luar biasanya gimana, susah diceritain. Kalian bisa lihat aja di konten suami aku, gimana aku nyari dia, sampai gimana sih aku nyari dia gitu. Aku gak mau terulang itu kembali. Asli hal yang paling bikin aku trauma itu sekarang.
lebih dari apapun cuman itu yang bikin aku trauma. Kenapa yang bikin aku trauma? Kok ada orang sejahat itu suami aku sampai kayak gitu, intinya sejahat itu. Aku gak ngerti asli gak ngerti aku mah maunya apa itu orang gitu aja. Karena sampai sekarang pun aku gak bisa produktif dulu karena ya anak aku lagi sakit juga, aku lagi kurang enak badan juga. Ya kita bikin konten-kontennya yang di rumah-rumah dulu aja, gak bisa bikin konten yang jauh-jauh. Mohon maaf bila waktu aku ceritain kronologi kejadiannya kayak ada yang kurang apa gimana, ada yang gak jelas, mohon maaf ya. Karena intinya intinya ya aku pengen ngasih tahu ke kalian juga kenapa aku gak bisa ngonten. Karena ya channel aku di HP suami aku, HP-nya diambil, aku gak tahu email, kata Senin gak tahu, ya aku gak bisa produktif dulu. Ya udah aku ambil alih dulu aja yang dari suami aku supaya dapat bukti gitu. Ya mungkin aku cuman bisa bikin video sampai sini dulu aja. Nanti kalau aku mau bikin video yang lebih apanya, kita bikin lagi besok apa nanti aja. Aku mau bikin lagi, ya udah sampai nanti lagi. Bye.